Kasus penyerobotan dan penjualan lahan milik keluarga ahli waris almarhum Suroso di Desa Cidokom, Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, memasuki babak baru. Setelah 2 pekan lalu melakukan pengecekan dan pendataan warga yang mendirikan bangunan di atas lahan mereka, keluarga ahli waris melalui kuasa hukumnya, Joskusport Silalahi dan Okto Simanjuntak, pekan ini mulai menempuh langkah hukum dengan melemparkan somasi, termasuk kepada Kepala Desa Cidokom, Sain Saputra, yang diduga sebagai penjual lahan kepada warga Cidokom. Usai menerima somasi dari ahli waris tersebut, Sain Saputra yang ditanya sejumlah media memberikan klarifikasi. Ia mengatakan, bahwa dirinya telah membeli lahan ahli waris seluas 3,5 hektar yang ada di Desa Cidokom dengan harga 6 miliar rupiah. Kesepakatan jual beli lahan seluas 3,5 hektar dengan harga 6 miliar rupiah dilakukan pembayaran secara bertahap selama 2 tahun dengan pembayaran setiap 4 bulan. Berikut petikan klarifikasi Sain Saputra. Ya, bisa diklarifikasi Pak bahwa apa yang terjadi di Desa Cidokom ini khususnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sain Saputra, Kepala Desa Cidokom, menyampaikan beberapa hal terkait dengan adanya permasalahan tanah ahli waris Pak Suroso yang ada di Desa Cidokom. Pada awalnya kami ya, yang pertama sebagai pembeli ya, kami ada kesepakatan jual beli dengan Urip Supratikno, salah satu ahli waris Pak Suroso pada tahun 2019. Dari dasar kesepakatan jual beli tersebut, kami sudah melakukan pembayaran kurang lebih hampir 7-800 juta, baik secara cash maupun secara transfer. Dan beritanya di situ adalah tahapan pembayaran tanah. Seiring berjalannya waktu, kami belum bisa melunasi pembayaran karena bidang-bidang tanahnya belum kita jual. Nah, gitu dah. Akhir daripada kesepakatan demi kesepakatan, terakhir kami membuat kesepakatan jual beli dengan Supriyatno yang dipanggil atau At adalah anak tertua dari Pak Suroso, tepatnya 15 bulan puasa. Ya, kami membuat kesepakatan jual beli dengan beliau. Di kesepakatan itu tertuang bahwa kami bersepakat akan membayar tanah yang ada di Desa Cidokom dari 5 SHM yang ada sebesar 6 miliar. SHM-nya ada sebesar 6 miliar. Tertuang pula dalam kesepakatan tersebut, kami mengajukan permohonan pembayaran selama 2 tahun. Dengan termin per 4 bulan sekali kami bayar di angka 800 juta. Dan alhamdulillah kesepakatan tersebut tertuang dalam berita acara dan ditandatangani di atas materai cukup baik oleh saya sebagai pembeli dan Pak Supriyatno Aat sebagai penjual kuasa daripada ahli waris Pak Suroso. Apa yang disampaikan Kepala Desa Cidokom Sain Saputra, terasa janggal dan tidak masuk akal. Bagaimana tanah seluas lebih dari 3,5 hektar, tepatnya 35.325 meter persegi, dibeli dengan harga hanya 6 miliar rupiah. Karena dari keterangan ahli waris, pada tanggal 12 Oktober dan tanggal 22 Oktober tahun 2022, ada perjanjian Sain Saputra dan ahli waris dalam kerjasama membangun perumahan di atas tanah 4.000 meter, tanahnya dihargai 7 miliar. Apalagi bila melihat harga pasaran tanah di Cidokom saat ini yang diperkirakan mencapai 1 juta rupiah per meter. Sehingga bila ditotalkan harga tanah seluas 3,5 hektar ini mencapai 35 miliar rupiah. Urip Supratikno, ahli waris almarhum Suroso juga menegaskan, bahwa dari berbagai proses yang terjadi selama ini, apa yang dilakukan dan dikatakan Sain Saputra merupakan siasat untuk menguasai dan menjual tanah ahli waris almarhum Suroso. Urip kembali menegaskan dan memastikan bahwa belum ada sejengkal pun tanah almarhum bapaknya yang dijual kepada pihak lain. Ini sangat jelas dengan 5 SHM yang masih ada di tangan keluarga ahli waris. Karena itu, sesuai aturan hukum yang berlaku, keluarga ahli waris diwakili kuasa hukum, pekan ini melemparkan somasi kepada para pihak yang menempati lahan mereka. Pernyataan Urip diamini kuasa hukum ahli waris, Joskusport Silalahi, yang secara tegas meminta instansi berwenang, baik BPN Cibinong dan pemerintah Kabupaten Bogor, maupun kepolisian, untuk segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang ada di Desa Cidokom. Oke, rekan-rekan pers, bahwa bisa saya sampaikan di sini, kasat mata bahwa kelima sertifikat ini asli. Tanda tangan pejabat yang berwenang pun di sana adalah tanda tangan basah. Menduga bahwa yang pertama di sini ada indikasi penipuan, terus ada indikasi pengalihan hak atas tanah kepada orang lain tanpa hak. Nah, itu diatur dalam
378 dan 385 KUHP. Ancaman hukumannya jelas di sana. Dan sekarang juga kami sedang merencanakan untuk melaporkan semua perbuatan-perbuatan yang diindikasikan melanggar hukum pidana, kami akan laporkan ke polisi. Semoga kemudian orang-orang pemerhati hukum atau masyarakat halayak ramai, bahkan pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan ini bisa kemudian mereka turun untuk kemudian melihat ini sebagai suatu persoalan yang harus diselesaikan. Tentunya langkah-langkah yang kami lakukan untuk percepatan ini adalah yang pertama, kami akan tetap naikkan ke Bupati Kabupaten Bogor. Seperti apa sih jawaban terhadap surat kami? Kami akan bertanya juga kepada BPN. Ketika data-data lengkap sama kami, maka kami akan juga melakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Itu dalam konteks perbuatan melawan hukum, karena ada peralihan-peralihan yang memang melanggar hak daripada ahli waris. Bang,